Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh, semoga Allah meridhai dan meridhokannya, berujar, keluarlah dari nafsu dirimu dan jauhilah ia. Lepaskan segala kepemilikanmu dan serahkan semua pada Allah. Jadilah gerbang di pintu hatimu, patuhilah perintah-perintahnya dalam memasukkan orang-orang yang memang diperintahkannya untuk diizinkan masuk, dan patuhi juga larangannya dalam mengusir orang yang diperintahkannya untuk kau usir jauh dari pintu hatimu. Jangan masukkan hawa kesenangan ke dalam hatimu setelah ia terusir darinya. Pengusiran hawa kesenangan dari hati adalah dengan menentangnya dan menolak mengikutinya dalam segala kondisi. Adapun memasukkannya ke dalam hati adalah dengan menuruti kehendaknya dan menyetujuinya. Janganlah kau berkehendak selain dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kehendak yang kau angankan selain itu adalah rimba ketololan yang akan mengantarkan kecelakaan dan kebinasaanmu, juga kejatuhanmu di mata Allah Azza wa Jalla dan keterhijabanmu darinya. Karena itu, jagalah selalu perintah Allah dan jauhilah larangannya. Pasrahkan selalu dirimu kepada Allah dalam segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kehendakmu, hawa kesenangan dan syahwatmu adalah makhluknya. Karena itu jangan sekali-kali kau berkehendak diri, juga berhasrat kesenangan dan bersyahwat tinggi agar tidak menjadi orang musyrik. Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Syirik tidak hanya terbatas pada penyembahan berhala semata, akan tetapi termasuk laku kesyirikan adalah menurutkan hawa nafsumu, memilih sesuatu selain Allah berupa dunia seisinya bersamaan dengan pilihan pada Allah, juga akhirat seisinya
dan segala sesuatu selain Allah. Jika kau terhanyut bermasyuk diri dengan sesuatu selainnya, maka berarti kau telah menyekutukannya. Oleh sebab itu, waspadalah dan jangan terlena. Takutlah selalu dan jangan merasa diri aman. Telitilah selalu dan jangan lalai. Niscaya kau akan merasa tenang. Jangan mengklaim hal atau makom, dan jangan biarkan sesuatu dari hal tersebut terjadi. Jika kau dianugerahi atau didudukkan dalam suatu makom, atau diperlihatkan sebuah rahasia, jangan beritahukan sedikit pun pada siapapun. Sebab Allah Azza wa Jalla setiap hari berada dalam satu kondisi berubah dan berganti. Penyampaian hal itu juga akan menghalangi hubungan diri dengan hati, sehingga dia pun akan segera menghapus lagi apa yang telah diberitahukan Allah padamu dan mengubahmu dari apa yang kau khayalkan akan terus menerus dan kekal selamanya dalam dirimu, sehingga kau pun akan malu pada orang yang kau beritahukan. Simpanlah pengetahuan ini dalam lubuk hatimu, dan jangan beritahukan pada orang lain. Jika memang makom atau hal tersebut kekal dan menetap terus-menerus di dalam dirimu, maka itu adalah anugerah yang harus kau syukuri. Mohonlah taufik pertolongan pada Allah agar kau senantiasa bisa bersyukur dan semakin bersyukur. Jika beda kondisinya, makom atau hal yang diberikan Allah tidak kekal dan terus menerus, maka ia adalah tambahan pengetahuan, ma'rifat, nur, kesadaran, dan pengajaran atau ta'dib. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Jangan kau pandang lemah takdir Allah. Juga jangan kau tuduh dia macam-macam dalam hal pengurusan dan pengaturannya. Jangan pula kau ragukan janji dan ancamannya. Teladanilah dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada penghapusan beberapa ayat dan surat yang sudah terlanjur diberlakukan dalam aktivitas keseharian, dibacakan dalam mimbar-mimbar,
dan termaktub di dalam mushaf-mushaf dan lembaran. Ayat-ayat dan surat tersebut dihapus dan diganti dengan ketetapan lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini berpindah pada selainnya hukum baru. Kasus nasakh ini hanya terjadi pada teks hukum dan syara. Adapun dari sisi ilmu dan hal antara Rasulullah dan Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal itu dikayakan atas hatiku. Aku beristighfar memohon ampun pada Allah 70 kali dalam sehari. Riwayat lain menyebutkan 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain dan berganti dengan yang lain dalam menapaki tangga-tangga kedekatan dan menjejaki medan-medan kegaiban. Berubah-ubah pula di hadapannya khuluq dan cahaya-cahaya. Kekurangan kondisi pertama terpampang jelas setelah disusul kedahagaan dan kekurangan. Dan dari sinilah timbul kekurangan dalam pemeliharaan batasan-batasan dalam perspektif kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun langsung mengucapkan istighfar Allah, sebab itu adalah hal terbaik seorang hamba serta yang paling pantas dilakukannya dalam segala kondisi. Istighfar mengandung pengakuan dosa dan kekurangan, dan keduanya adalah sifat seorang hamba dan segala kondisinya. Keduanya merupakan warisan bapa manusia Adam alaihi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kesucian halnya dikotori oleh gelap kealpaan akan ikrar dan sumpah, juga akan kehendak kekekalan di surga dan persandingan dengan sang kekasih yang maha pemurah lagi maha penganugerah, serta akan masuknya para malaikat padanya Adam dengan hormat dan salam. Sejak itu diri Adam menemukan kehendaknya telah berbaur dengan kehendak Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga kehendak itu pun pecah berkeping-keping. Status kesuciannya pun lenyap, juga wewenang kewaliannya. Posisinya pun diturunkan, cahaya-cahayanya digelapkan, dan kesuciannya terkotori. Akan tetapi Adam langsung ditegur dan diingatkan kembali akan kesucian Sang Maha Pengasih. Lalu diajari cara pengakuan dosa dan lupa.
Allah mendiktekan padanya pengakuan akan kekurangan dirinya, sehingga keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Selanjutnya, turunlah kepadanya cahaya-cahaya petunjuk, ilmu-ilmu taubat dan pengetahuannya, juga kemaslahatan yang terpendam di dalamnya yang sebelumnya masih belum ada, lalu digantikanlah hal tersebut dengan yang lain. Datanglah juga padanya kewalian terbesar dan penempatan di dunia, kemudian di akhirat. Dunia pun menjadi tempat tinggal baginya dan keluarganya setelah sebelumnya ia tinggal di surga, dan akhirat bagi mereka adalah tempat kembali dan kekekalan. Allah berfirman, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Teladanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih dan pilihan Allah, dan nenek moyangnya Adam, pilihan Allah dan anggota kekasih dalam mengakui kesalahan dan beristighfar dalam segala kondisi, juga kerendahan dan kefakiran di dalamnya. Semoga Allah menganugerahkan solawat kesejahteraan dan salam kedamaian pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, juga para sahabatnya.